kenalkan beliau, ini mutiara yang hilang. Jadi semua onderdil itu di dalam karung dan baskom. Jadi hobi yang pertama itu arti. Setelah 4 tahun di situ, saya ditarik sama Binky. Jangan-jangan yang pakainya sudah meninggal. Aduh. Gue pengen desainnya kayak mayat hidup tuh. Semua motor-motor bodong akan ditangkap. Saya optimis sekali untuk masalah skill saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riana Wangsa Direja di program Jadi Begini Podcast. Baik, CSku. Sekarang saya akan kasih informasi yang satu hal yang sangat menarik, terutama buat CSku para penggemar otomotif, khususnya otomotif motor besar. Nah, untuk kalian yang suka pakai CSku, yang suka pakai motor Harley Davidson Amerika atau kemudian motor-motor besar lain-lainnya dari produk di luar Amerika. Tapi siapakah kemudian narasumber bersama saya hari ini? Ini dia sebagai clue-nya ya. Dulu tahun 90-an terkenal sosok ini. Sosok beliau ini terkenal tahun 90-an sebagai seorang customizer atau builder motor besar. Nah, dari 90-an melanglang buana di Indonesia sudah terkenal dengan beliau ini. Namun sekitar 2010 ke sini, 2011 ke sini sudah mulai beliau tiarap lah sepertinya gitu kan. Wah, hari ini saya spesial banget bisa ketemu lagi dengan beliau setelah saya coba riset, wah saya menarik nih dengan siapa sih sosok builder atau customizer motor besar di Indonesia yang terkenal. Ini saya ingin kenalkan beliau, ini mutiara yang hilang. Jadi orang yang hilang, tapi ini mutiara yang hilang dan saya bisa berkonten bareng dengan beliau. Ada Kang Andi Moore atau nama lengkapnya adalah Andi Wijaya. Siapa sih yang nggak tahu dengan beliau? Kang Andi, mohon izin. Kang Andi Moore ini, atau saya sebutnya Om aja lah ya, nggak apa ya. Om Andi Moore ini dulu orang sudah tahu dengan aktivitasnya sebagai builder atau customizer motor besar. Berangkat dari hobi ya? Berangkat dari hobi ya, Om Andi. Oke, makasih sekali Om Andi. Om Andi, di Jadi Begini Podcast ini tentunya penghargaan yang luar biasa bagi kami. Saya sendiri salah seorang yang memang ya hobi lah, mulai menyukai ke motor besar. Lalu saya coba riset nih, Om Andi, saya coba riset. Ini kalau ngastem motor dan lain-lain, ini siapa sih dulu? Kalau saya seneng ngeriset orang yang jago siapa, yang bagaimana siapa. Dari sekian banyak di Indonesia, ternyata dulu itu ada seorang legend lah, gitu kan, Om Andi lah. Saya bilangnya seorang legend khusus untuk customizer motor besar. Kemana aja, Om Andi? Selama ini saya sudah berhenti di bidang motor sejak tahun 2011. Lebih tekun ke dunia army-nya sekarang. Army vintage? Ya, army vintage. Boleh saya bicara dari awal? Boleh. Awal muasalnya itu saya punya motor tahun 90. Tahun 90 itu saya pertama kali punya motor Binter Mercy. Karena Kawasaki ya itu ya? Kawasaki Binter Mercy. Dibeliin ayah saya waktu itu Rp750.000. Binter Mercy tahun 81. Cuma pada dasarnya saya seneng seni. Saya orang seni. Segala sesuatu yang tampak biasa, saya pengen diubah. Menjadi luar biasa? Jadi luar biasa. Saya lihat buku-buku Easy Rider waktu itu. Zaman dulu cari buku Easy Rider susah. Carinya di Cikapundung. Nah, cuma modal buku itu, saya robah itu motor. Dibawalah ke Taman Sari itu motor. Dilas, potong sana, potong sini, cari tangki. Akhirnya jadi, mulai saya cat. Waktu itu airbrush masih susah. Oleh sendiri ya? Oleh sendiri semua. Saya pakai kuas. Akhirnya dicat, selesai. Jadi waktu itu motor saya cuma satu-satunya yang motor Binter yang modifikasi. Dengan modal berapa itu habis? Waduh, modal sih mungkin pada zaman itu habis 750.000. Hanya 750.000. Oke. Waktu itu saya masuk grup MMC.
Kalau sekarang outsider. Outsider. Nah, MMC pertama kali itu mesti anggotanya 11 orang, termasuk saya. Jadi pendiri ya kalau itu? Bukan pendiri. Bukan ya? Senior lah. Senior lah ya. Senior lah. Senior. Cuma 1 tahun setelah itu saya jual motor itu seharga 1,5 juta. Oke, balik modal dong itu? Balik modal, nggak ada untung, balik modal. Tapi waktu itu saya beli motor BSA. BSA tahun 54, seharga 1,5 juta. Oke, BSA C10? BSA Side 350 cc yang biasa. Yang biasa, oke. Saya pikir kok BSA motornya kayak begini ya? Kok kondisinya kayak gini? Mulus, orisinil, cuma bagi saya jelek. Karena yang pernah saya lihat, BSA kok stangnya pada tinggi-tinggi. Karena dibuat chopper gitu ya? Kok modelnya begini? Tapi mau gimana lagi? Saya cuma punya uang segini, 1,5, ya udah dibeli. Kondisi si cat emang tidak mulus ya, karena masih orisinil. Saya bikin mulus semua, di chrome lagi. Waktu itu saya jual BSA itu 2,5 juta. Habis dengan modal 1,5 juta? Itu keuntungan saya cuma 1 juta waktu itu. Jadi betulin sekitar 500-an. 2,5 juta saya beli waktu itu matchless. Harga 1,5. Yang 350 cc? 350 cc. Plus sespan 500.000. Oke, sespan itu yang di pinggir motornya? Sidecar-nya. 500.000. Waktu itu masih ada sisa 500.000 lagi nih. Saya beli motor Jawa. Semuanya dirubah. Si matchless itu saya cat gurun pasir. Semua sama sespannya. Si motor Jawa saya cat warna hijau tentara. Kedua-duanya dijual. Waktu itu saya matchless dengan sespan seharga 3 juta. 3 juta. Ya. Si Jawanya kejual waktu itu 1 juta. 1 juta. Putar lagi waktu itu saya dapat Norton habis dari situ. Norton 500 cc. Cuma 2 juta. Itu di daerah Cicadas kalau nggak salah. Cicadas, Bandung. Cicadas, Bandung. Lewatin sawah, ini tuh daerah dulu tahun segitu masih banyak sawah. Dengan kondisi yang? Kondisi nggak nyala di dalam rumah. Ban kempes. Begitu saya lihat bongkar ke rumah, ini kondisinya ampun-ampunan. Saya betulin semua, di chrome ulang ini. Akhirnya kejual waktu itu 4 juta. Wih, 4 juta atau 4,5 juta. Kondisi sampai mulus, sampai orisinil. Berangkat dari situ, dijual itu saya beli motor Triumph. Triumph 500 cc, speed twin. Zaman dulu ada satu bengkel motor Inggris, saya namanya lupa. Di Bandung? Di Bandung. Khusus orisinil, jadi semua barang-barangnya orisinil. Sebenarnya saya beli Triumph itu dari Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Jakarta itu dari orang Belanda. Dia bekas pembalap. Tahun 60-an. Saya lihat motor Triumph itu dalam karung. Wis. Itu waduh, benar berharga. Dalam karung. Jadi semua onderdil itu di dalam karung dan baskom. Jadi di waktu itu beli 5 juta. Dalam karung, akhirnya dibangun, selesai terjual 10 juta. Wih, 2 kali lipat nih. Dari Triumph itu saya berangkat dong ke Australia. Dari Australia itu saya bawa pulang motor Sportster. Sekarang mulai ke Harley Davidson. Ke Harley Davidson. Pemirsa yang tadi disebutkan oleh Bang Andi, Triumph, Norton, BSA, sama Jawa itu motor klasik Inggrisan dan Eropaan lah ya, gitu ya. Oke. Eropaan. Sebetulnya Kang Andi Moore ini memang legendnya di Harley Davidson, kan betul. Gitu ya. Nah, tadi udah mulai nih. Berarti kali pertamanya Harley yang mulai di customize itu tadi yang bawa dari Australia ya? Enggak gitu. Juga sebenarnya. Oh, ada sebelumnya? Sesudah itu. Oh, sudah itu. Lanjut. Sejak pulang dari Australia, motor itu saya jual, terus saya beli motor
750 cc. Yang tahun 48 kalau nggak salah. Merek Harley. Harley juga. Harley dari situ. Kebetulan saat itu kakak sepupu saya ngelihat potensi di saya tahun 95. Ngelihat potensi karena dia sebagai owner PT Lea Sanen, Lea Jeans. Lea Jeans itu ya. Nah, ngelihat potensi di saya suka benerin motor tuh, lihat di Bandung. Kamu ikut aja ke Jakarta. Kirimlah ke Jakarta tahun 96. Pertama kali saya kerja di Jakarta itu di bengkel custom yang pertama ada di Indonesia itu namanya Eagle Nest. Eagle Nest. Bengkel custom pertama di Indonesia. Bengkel custom pertama di Jakarta. Lanjut. Eagle Nest sekitar 3 bulan bekerja di situ sebagai montir lah, anggaplah sebagai posisi terbawah lah saya. Nggak jadi masalah bagi saya. Yang namanya juga belajar. 3 bulan setelah dari situ saya dikirim ke Amerika. Oleh perusahaan? Oleh perusahaan. Kerja di LA tahun 97 Februari, pulang akhir tahun itu. Bengkel namanya Martis Custom. Martis Custom. Khusus untuk custom Harley juga? Iya, betul. Custom Harley di situ. Pulang dari Amerika, saya langsung kerja di PT Lea Sanen untuk Lea Jeans. Itu saya ngerjain semua motor-motor di Lea, termasuk yang ada di showroom untuk hadiah. Waktu itu yang paling beken motor Renegade. Renegade ya. Jadi CSQ kalau Lamas. Ya. Jadi CSQ itu kalau dulu itu kalau kita belanja jeans ke Lea itu pasti ada display motor Harley. Oh ternyata beliau nih yang customize-nya. Itu hampir semua gerai soalnya. Semua gerai Lea itu pasti ada display motor Harley. Iya betul. Sekitar ada 11 motor di situ ada. Itu semua saya yang bikin dari nol. Semua spare part diambil dari Amerika. Chassis dibikin di sini. Semua body dibikin di sini, termasuk cat semua. Hanya mesin, roda dan ban. Oke, yang di sini. Iya. Setelah dari situ saya tahun 2000 berhenti sudah dari situ, dapat proyek dari Lea juga karena tapi saya keluar dari Lea. Jadi sistemnya proyek. Dari situ saya rupanya ada orang yang iri dulu. Hancur-hancuran hidup saya. Benar-benar turun di bawah, sebawah-bawah. 2000 pas. Tadi mulai nge-rebuild atau nge-builder tahun 95. 96. Yang Harley. 96, oke. 96 mulai di Jadi 4 tahun sempat down dulu. Iya. 2001 saya minta kerjaan di bengkel custom namanya yang punyanya Paulus, itu Benda Custom. Jakarta di Antasari. Jalan Benda mungkin itu ya? Ya, aslinya di Jalan Benda, terus dia pindah ke Antasari dengan nama Benda Custom. Yang dekat Pondok Indah itu ya? Betul. Tahu saya itu. Paulus namanya. Terus? Setelah 4 tahun di situ, saya ditarik sama Binky. Oh, Binky Station. Nih Biker Station. Biker Station. Saya sering lihat ya, itu di IG-nya hari ini tuh. Wah, keren tuh Binky. Kalau mau lihat di IG-nya yang dulu-dulu itu banyak hasil karya saya tuh di situ. Oke. Nah, ini saya baru tahu nih. Yang salah satunya yang motornya itu yang Iron Head. Yang karat semua itu hasil karya saya. Oke. Terus ada 2 motor lagi nggak sepenuhnya hasil karya saya, itu yang Captain America. Itu nggak sepenuhnya tapi ya. Oke. Jadi langsung dari Binky Biker Station, berapa lama di sana? Sekitar 3 tahun. Nah, selama di Binky saya masuk ke acara TV Jak TV. Jak TV ya. Biker Build Off bersama lawannya Vero. Vero dan ada 2 lagi, saya lupa namanya. Udah lupa. Di situ waktu itu Binky yang menang karena kita bikin si roda belakang itu H+. H+ itu tanpa jari-jari, tanpa batang atau apapun, sistemnya kayak helikopter. Jadi benar-benar kosong. Jadi kalau itu yang namanya roda kita bisa masuk tangan. Iya, betul. Dari situ saya bikin bengkel sendiri di Kebon Ceruk. Tahun 2007. Nah, di sini ya 2007
Kang Andi mulai bengkel mandiri lah gitu ya, mulai mandiri. Bengkel sendiri di Kebon Jeruk, Jakarta. Cuma nggak lama karena waktu itu ada peraturan dari kepolisian semua motor-motor bodong akan ditangkap. Entah ada di bengkel sekalipun, apalagi yang ada di jalan. Semua makanya nggak ada kerjaan dong. Kayak kemarin aja PSBB semua nggak ada kerjaan. 2000 berapa tuh? Itu 2007. 2007, oke. Akhirnya saya punya temen dari Bali, oh peraturan itu nggak ada di sono. Gimana kalau saya pindah ke Bali? Pindahlah saya ke Bali. Dioper ke Bali dari 2007 sampai 2009. Saya ngerjain sama custom juga di Bali. Cuma namanya saya udah lupa di situ. 2009 saya pulang ke Bandung. 2010 saya bikin bengkel di Bandung. Akhirnya berhenti di tahun 2011. 2011. Stop total. Stop. Karena aduh banyak. Ekonomi salah satunya. Enggak juga sih. Juga. Karena waktu itu saya pindah ke Jakarta. Oke. Suruh berhenti sama istri saya. Oh, oke. Kalau itu saya nggak akan tanya lebih jauh itu urusan. Sama saya juga. Suruh berhenti. Udah jangan main begituan. Kalau itu saya nggak akan tanya jauh. Tapi begini, Cesku. Tadi cerita dari mulai tahun 95 sampai 2011 itu ya sedikit motor yang beliau utarakan, walaupun sebetulnya banyak, masih saya tahu itu banyak sekali di Binki Bike Station saja, di luar Binki juga sebelumnya banyak. Di luar pada saat masih bekerja di Lea juga saya dengar juga banyak mengerjakan custom motor di luar itu gitu kan. Nah itu selama 2011 udah itu kan sampai 2011. Nah dari 2011 sampai sekarang Berhenti total. Ngapain aja? Saya main di Army karena hobi saya yang pertama kali tahun yang vintage tadi tuh. Pertama kali saya hobi sebenarnya dari SD itu. Jadi hobi yang pertama itu Army. Sejak tahun 90 mulai pindah ke motor. Tapi saling bersamaan itu. Gitu. Tapi kan kalau Army vintage itu berangkat hobi lah ya. Yeah. Saya dengar bahwa Kang Andi Mor ini memang di Army hanya kolektor saja. Yeah. Nggak jual beli kan ya? Jual belinya sedikit. Jadi PDG-nya kecil-kecilan lah. Lebih banyak koleksinya. Nanti kita akan lihat bagaimana koleksi-koleksi Army vintage-nya dari Kang Andi Mor. Luar biasa. Nah ini nih, yang saya pakai ini salah satunya, ini orisinil dari mana Bang? Ini Vietnam Selatan. Ini Vietnam Selatan yang saya pakai sengaja. Jadi ada tergantung, saya pinjam pakai, beda kalau yang asli itu. Ini Vietnam Selatan tahun sekitar tahun 67 pada saat masih perang antara Amerika Vietnam ya masih ya? Masih, ini masih. Jangan-jangan yang pakainya sudah meninggal. Oh, aduh. Ini saya harus ini dulu ini. Enggak apa-apa lah. Tadi saya sudah Al-Fatihah beliau. Oke. Nah, kemudian kalau itu hobi saja. Itu hobi sampai vintage. Tapi yang menariknya tadi soal motor, saya pengen menerusin soal customizer motor. Sekarang dari 2011 sampai sekarang stop. Katanya Kang Andi ini sudah mau mulai lagi, Kang. Betul, rencananya sih tahun 2022, masih jauh. Saya mau beli motor sendiri, pakai, terus dirobah sendiri, kemungkinan akan dijual lagi, kembali ke awal. Oke. Jadi Kang Andi ini kalau ngerancang motor katanya dari mulai ngegambar juga sendiri. Semua. Skate itu beliau ini jago sketsa. Jago men-skate ya, jago gambar. Saya sudah lihat tadi beberapa portofolio gambar yang sudah dinya. Jadi itu katanya merancang sendiri ya, digambar dulu sendiri bagian spakbornya akan seperti apa, tangkinya seperti apa, kemudian pelek dan lain halnya. Itu ternyata gambar sendiri dulu. Baru dari situ direalisasikan, bikin gitu ya. Mulai ke rangka, saya bikin lagi sendiri. Nah, proses itu tuh bikinnya, apakah semua bikin sendiri lokal atau memang ada yang dipesan dari luar? Kalau sekarang terakhir saya semua bikin lokal. Bikin lokal? Dan benar-benar bikin sendiri. Ya? Dari chassis sampai springer, itu semua benar-benar didesain sendiri. Bawa ke tukang bubut, itu semua sendiri. Tanpa dioper ya. Sendiri. Nah contohnya nih foto-foto ini ya. Ini adalah Cesku, ini di belakang ini grafik. Nanti saya tampilkan lah stock shotnya, foto-fotonya. Ini di belakang ini beberapa gambar. Ini motor-motor Harley yang memang hasil modifikasi dari Kang Andi Mor. Nih, Kang Andi Wijaya atau Kang Andi Mor ini. Nah ini ya, banyak sekali. Dan ini ternyata
sampai sekarang diproduksinya itu sendiri lokal ya? Kalau sekarang lokal, cuma kalau waktu itu ada beberapa yang emang import. Oh iya, emang import. Import itu kebanyakan yang dari part mesin. Nah, jadi kalau import itu spare part ya, spare part mesin. Tapi kalau untuk nge-build body semua lokal. Itu semua lokal. Yeah. Tapi ternyata prestasinya luar biasa. Maksudnya prestasi itu artinya kan orang ngelihat bahwa hasilnya ya, hasilnya sudah di Binky Biker Station dipakai lihat udah pasti keren lah itu mudah. Dan beliau tadi saya bilang legend lah untuk urusan soal mengcustom motor besar terutama Harley Davidson. Jadi bagi CS-ku kalau mau ini silakan nanti ini bisa medsosnya beliau sekarang sudah bangun kembali lah gitu ya. Boleh nanti kontak aja langsung. Nah, Kang, soal Harley Davidson tadi, jika taruhlah saya pemula. Saya pemula pengen main motor besar di Harley Davidson. Taruh saya beli motor itu 300 juta misalnya. 300 juta. Setelah saya beli misalkan motor yang softail lah misalkan gitu ya, softail, jenis softail, kemudian pengen nge-custom yang menurut Kang Andi bagus, itu kira-kira dengan budget berapa nih supaya teman-teman tahu, atau mungkin Kang Andi punya penjelasan aku kurang lebih gimana gitu soal itu ya. Jarang artinya kan beli motor sekian, dia harus mengestimasikan kalau mau di-custom tuh model apa sekian harganya, dia sudah punya bayangan uangnya gitu loh. Kalau ini ada dua macam customer ya. Customer itu ada satu yang loyal. Loyal itu berarti dia suka dengan barang-barang import. Barang-barang import itu harganya emang luar biasa, ratusan juta. Jadi kalau kita custom satu motor harga 300 juta, mungkin barang-barang yang bakal dia pakai bisa habis 500 juta. Di luar modal tadi 300 beli motornya. Betul. Ya? Di 800 dong? Iya. Oke, terus ada lagi customer yang gue pengen barang-barang yang buatan lu deh. Nah, itu harganya bisa setengahnya. Setengah dari harga motor atau setengah dari harga motor gitu ya. Jauh sekali harganya. Jauh sekali. Dan Kang Andi siap dengan dua tipe itu gitu ya? Iya, siap. Oke. Prosesnya berapa lama kira-kira? Biasanya saya pengerjaan 3 bulan pas. 3 bulan pas 3 bulan. Kecuali kalau ada spare part yang di order dari luar, itu kan ada kendala biasanya di bea cukai lah atau di sananya. Biasanya custom konsumen, maksudnya atau si pemakai motor besar itu alasan dia pengen di custom tuh apa sih biasanya? Gaya ya. Nah, gaya berarti bentuk. Lifestyle. Oke. Karena satu, kalau kita main di motor, kita main standar, nomor 1 junior. Anggaplah pemula. Tapi udah mulai naik tingkat, kita main di custom. Jadi custom itu udah proses paling akhir, karena harganya luar biasa. Custom di Amerika itu melebihi dari harga motor standar. Tapi bukannya dengan mengcustom itu malah menghilangkan nilai orisinalitas motornya? Semua emang harus dihilangkan. Kalau bisa mesinnya juga dihilangkan. Jadi maksudnya kalau di sana banyak mesin Harley Davidson itu aftermarket. Aftermarket itu pabrikan dari industri di luar Harley Davidson, tapi bentuknya sama. Oh, banyak juga? Banyak. Seperti SNS, Rev-Tech. Iya, pernah dengar saya. Nah, itu kan tapi cc-nya luar biasa di atas Harley Davidson. Nah, itu yang dipakai. Itu. Tapi kalau misalkan si penggunanya pengen di custom dengan mesin yang itu bisa nggak masalah kan ya? Bisa sekali, nggak masalah. Tapi malah orang yang pakai Harley kemudian di custom itu punya kelas yang lebih tinggi. Iya, kastanya naik nih gitu loh ya. Jadi buat CS-ku yang mau mulai pakai motor besar, terutama Harley Davidson, atau buat CS-ku yang sudah lama pakai Harley Davidson, ternyata kalau di custom itu kasta CS-ku naik gitu loh. Karena memang ya itu setara dengan kocek yang dikeluarkan kan begitu betul. Ya. Kocek yang dikeluarkan karena ternyata mengcustom itu mahal sekali kan. Iya, lebih mahal. Nah, kan udah di custom ya. Udah di custom, kebanggaannya apa kemudian kalau sudah di custom tadi kasta naik, selain kasta naiknya? Maksudnya dari bentuk itu, misalnya gini, soal keselamatan, fitur-fitur keselamatan dalam motor tidak terganggu atau kemudian lebih nyaman dikendarainya atau bagaimana itu? Satu-satunya kita senang main di custom, satu-satunya gini, one of a kind. Apa itu? Artinya
cuma motor ini yang gua punya. Modelnya cuma itu doang. Yang Nilai orang lain kan keunikan. belum tentu bisa sama. Nilai keunikan ya. Karena berarti kalau begitu Kang Andi ini kalau mendesain dari mulai mendesain, mengcustom hanya satu motor satu model ya. Iya. Oh gitu itu ya, itu kuncinya ya. Berarti ya Nggak ada yang sama. nggak ada yang sama ya. Mirip ada, tapi yang sama 100% nggak ada. Oke. Karena mereka kita punya etika di situ. Sebagai desainer, saya punya etika. Motor ini nggak boleh disamain dengan yang sebelumnya. Oke. Dan itu juga kebanggaan untuk saya untuk merubah motor. Selalu ganti desain. Lalu ganti desain. Iya, selalu dan ganti desain. Dan desain bisa dibicarakan dengan pemilik, kan? Pengen seperti apa dan lain-lain. Misalnya Anda sebagai customer, gue pengen desainnya kayak mayat hidup lah, atau gue pengen desainnya Kayak pocong gitu. kayak Batman lah. Batman. Nah itu semua diolah semua. Kita tukar pikiran. Terus saya lihat buku semua. Ntar diolah semua. Ntar keluarin desainnya. Oke, baru jalan. Oke. Itu prosesnya. Tapi juga kan CS ku pengen tahu nih, pemirsa JBP pengen tahu. Dulu waktu dari mulai 95 sampai 2011 ini, customernya Kang Andi yang terkenal siapa yang pernah motornya oleh Kang Andi di custom? Waktu itu orang yang paling beken saat itu ya, direkturnya apa ya, TV apa ya, lupa saya nggak salah sebutin satu, ya nggak usah. Saya nggak akan jadi sebutin. direktur salah satu TV swasta. Iya betul. Oke, terus? Namanya Iwan Jalal. Dia termasuk loyal sama motor tuh. Aduh, dia hobinya Batman. Semua motornya dirubah kayak Batman. Saya kan jadi bingung Batman kayak gimana. Terus ada lagi siapa lagi? Mungkin ya dari sepupu saya ya, paling Pak Gani itu. Pak Gani yang pemilik dari Lea Jeans itu ya? Iya. Oke, itu. Selain itu banyak yang pengguna-pengguna. Iya, pengguna-pengguna. Ya, tapi kan rata-rata kalau pakai Harley Davidson sudah pasti orang penting lah gitu. Keren ini. Ini menarik. Jadi soal otomotif banyak orang yang kemudian hanya pakai saja motor, terutama yang motor besar yang pakai, beli Harley gitu kan, beli motor Inggrisan, beli motor-motor besar lah jenis yang lain selain Harley Davidson dan lain-lain. Tapi ternyata memang banyak di luar itu yang pengen custom tapi nggak tahu harus kemana. Terus terang saja saya ngelihatnya begini Kang Andi, saya ngelihatnya memang hari ini customizer atau builder motor banyak. Kayaknya banyak gitu sekali. Banyak sekarang itu ya. Kalau dulu mah tahun 90-an ya saya dulu masih sangat belum mulai ke sana, tapi saya sudah tahu nama Kang Andi Moore ini di teman-teman motor untuk soal builder ini gitu. Nah, di antara banyaknya soal customizer motor besar hari ini atau builder hari ini, kemudian Kang Andi sekarang sudah mau balik lagi nih ke dunia itu. Masih percaya diri? Mau disebut percaya diri harus ya. Harus ya? Harus. Karena untuk balik ke sono emang saya punya skill. Itu skill. Mungkin orang lain banyak yang seperti itu, tapi saya optimis sekali untuk masalah skill saya, karena saya dapat juga nggak gampang sih. Terus selama 9 tahun saya off ini, saya pernah pikir kok saya punya skill bagus, kenapa didiemin gitu. Nah itu yang ada di otak saya. Iya. Dan sekarang sudah mau turun lagi. Ya. Tapi bukan untuk berkompetisi ya? Bukan, sama sekali tidak. Ya benar. Karena kalau mengcustom, ini setuju atau tidak ya? Mengcustom motor, mobil, khususnya kemudian moge ini adalah yang dilihatnya adalah nilai seninya. Ya, betul. Ya kalau berkesenian kan tidak ada kompetisi. Betul. Karena produk pasti berbeda. Ya. Dari mulai perencanaan, hasilnya seperti apa, dan terutama adalah soal taste-nya, betul nggak? Iya betul. Jadi berbeda. Jadi nggak usah. Jadi kita bukan mau berkompetisi. Jadi tapi mau meramaikan dunia otomotif. Otomotif terutama adalah bagi dunia custom ya, dunia custom motor-motor besar gitu. Nah nanti Kang Andi kalau ada yang mau dan lain-lain bisa langsung hubungi Kang Andi aja kan ya? Bisa ya. Di IG aja lah ya, di medsos ya. Nanti bisa nih di alamat medsosnya Kang Andi Moore atau nanti di FB mungkin nanti bisa ditelusuri di mana ketemu dan lain-lainnya ya. Karena dengan Kang Andi ini proses customnya tadi saya garis bawahi itu bukan kemudian datang motor ini ya gambarnya seperti ini enggak. Jadi dalam proses dialog dulu gitu, mainnya seperti apa sih gitu, nanti bagusnya kayak apa gitu. Jadi lebih enak lah ya
konsumennya. Nah, kira-kira ada mau disampaikan lagi soal mengcustom motor ini buat teman-teman atau buat CS ku JMN Channel, Andi? Terutama bagi pemula ya. Kalau untuk pemula saya sih sarankan optimis boleh ya. Kita coba apapun, walaupun hasil pertamanya jelek. Yang namanya juga belajar. Belajar dan belajar dan belajar aja terus. Itu ya saran saya. Itu buat pemula yang menjadi seorang customizer. Yeah. Oke. Kalau buat yang customernya atau pemakainya yang mau di custom, kira-kira apa saran Kang Andi gitu loh? Siapkan uang, selain siapkan uang apalagi gitu. Pasti. Cari idenya aja dulu. Cari idenya dulu. Kalau uang mah udah pasti nomor satu. Idenya dulu, mau lari kemana nih? Mau ke Jepang atau ke Amerika? Gitu ya. Konsepnya dulu. Konsepnya dulu. Idenya dulu, gagasannya dulu. Ya, nanti baru dimatengin. Kita matengin. Oke, sampai ke soal bentuknya. Ya, gitu. betul. Sampai ke soal bentuk dan sampai ke kenyamanan berkendara. Itu kan pasti ya. Ya wong kita beli motor itu kan selain mau gagah juga kan mau nyaman. Ya, mau nyaman. Gitu. Jadi kenyamanan tetap dipertahankan. Gitu. Ya. Nah, Kang Adi, soal balik lagi nanti tadi soal sepak terjang Kang Andi Moore di di motor besar ini, di customizer motor besar ini. Kalau Kang Andi mau memulai lagi dengan customizer seperti itu, pasar yang dulu mau diambil lagi atau gimana? Oh enggak. Atau mau ini Cari pasar baru? Cari pasar baru. Karena baru. Masih banyak ya? Iya. Kita kan tiap tahun berubah dan berubah. Desain itu berubah terus. Pasar lama mungkin orang-orangnya juga udah hilang. Udah nggak ada. Terus desain yang zaman dulu juga mungkin udah nggak kepake. Mungkin yang vintage lebih kepake lagi, yang bisa jadi balik lagi ke dulu. Jadi yang ke tahun klasik 60, gitu, 70. Dan kita bisa itu ya, Kang Andi bisa untuk itu ya. Bisa Kang Andi. Tapi melihat pasar yang pemakai moge semakin banyak kan sekarang ya? Semakin banyak. Cuma kalau untuk daerah Bandung dan sekitarnya Harley Davidson masih agak sedikit ya, agak minim untuk di custom. Dari dulu. Jakarta yang paling hebat. Jakarta yang paling hebat. Jakarta. Tapi di Bandung sini buat CSQ yang di Bandung nih ya. Tapi di Bandung sini kan customizer untuk moge khususnya Harley Davidson kan sudah ada juga. Banyak. Atau masih sedikit? Sudah banyak. Sudah banyak. Banyak sekali. Sudah banyak ya. Cuma saya aja yang berhenti. Tapi mau balik lagi. Ini saya nggak ngasih warning hati-hati, tapi mudah-mudahan bisa kemudian bersinergi ya, karena tadi itu ide dan lain-lain kan gitu ya. Idenya berbeda, hasilnya berbeda. Soal custom itu adalah soal seni, dan Kang Andi Moore sebagai seorang customizer motor besar khususnya Harley Davidson atau seorang builder Harley Davidson itu punya gagasan, punya nilai artistik yang luar biasa. Saya nilai ini ya, karena saya riset, saya coba pelajari. Nah, mudah-mudahan bagi CS ku yang pemakai motor besar Harley Davidson, jangan ragu jika memang punya kocek yang besar. Nah, untuk mau di customize untuk naik kasta, langsung hubungi saja nih Kang Andi Moore gitu kan. Nah, nggak usah ragu lah kalau soal hasil. Nanti kita pada saat nanti ini kita lihat nih footage-nya portofolio dari motor-motor yang sudah pernah di-review oleh Kang Andi Moore. Dan Kang Andi Moore juga ternyata 2011 sampai 2019 tiarap ini juga ternyata bukan tiarap tidur, bukan. Lihat badannya, ternyata dia jadi builder tubuh gitu. Buat jadi bodybuilder, dan dia seorang instruktur gitu kan. Dia seorang instruktur bagi bagi yang mau ini ya, mau iniin badan. Mau hidup gitu. sehat. Hidup sehat. Nah, tapi yang sekarang mau mulai diseriuskan lagi adalah soal tadi ya, customizer motor besar Harley Davidson. Kang Andi, keren banget nih. Ini luar biasa, saya bisa datang. Ini tempat lokasi punyanya Kang Andi nih ya. Nanti kita akan lihat juga yang vintage-nya sambil keliling lah gitu ya. Dan saksikan juga nanti ada lagi, saya akan ketemu lagi dengan Kang Andi Moore bahas soal vintage. Kang Andi, terima kasih. Sama-sama. Sukses. Terima kasih.